Ya, oke. Ya, jadi kan waktu tanggal 4 itu kan aku udah mulai wawancara ya Bu ya, udah turun juga. Ini aku datanya, data sebulan, iya, tahun-tahun kemarin Bu, data Linem. Oke. Kan jadi ini kalau misalkan di hasil itu berisinya tuh kayak omongan informannya gitu ya Bu ya, kutipannya. Itu kalau ada garis biru-biru tuh berarti kamu ada salah tuh. Tahu nggak salahnya di mana tuh? Ruangan di garis biru. Oh. Nah, itu berarti ada salah tuh. Titik, abis titik harus spasi. Setelah tanda baca tuh kasih spasi. Nah. Oh iya. Nah, hilang. Coba di setelah ruangan kasih, itu karena titiknya ada 2, jadi dia garisnya biru juga tuh. Coba setelah ruangan dikasih spasi lagi. Oh ini ya Bu ya? Ruangan yang ada ruangan, ini. Nah itu biru tuh. Bukan. Itu spasinya 1 aja. Yang pertanyaan itu ada berapa sumber? Kamu tulis semuanya nggak? Di hasil ininya Bu? Statementnya itu ditulis semuanya nggak dari semua sumber? Tidak perlu semuanya ya, jadi yang mewakili saja. Oh, yang misalnya mewakili aja Bu? Nggak mewakili saja. Jadi misalnya pernyataannya itu kesimpulannya sama dari 2 atau 3 informan. Ya, jadi salah satunya saja disebutkan di awalnya, menyatakan bahwa begini. Dan itu dinyatakan oleh siapa dan siapa. Nah, salah satunya boleh ditulis di bawah. Tapi kalau ada informan lain yang informasinya berlawanan, nah disebutkan lagi di bawahnya. Ada informan lain yang menyatakan hal sebaliknya misalnya, baru dikasih kutipannya gitu. Jadi nggak usah semuanya dituliskan. Oh, jadi nggak usah semuanya Bu ya? Tidak harus semuanya dituliskan. Nanti buang energi tuh. Ini sama kan? Misalnya ini dia sebutkan fasilitasnya sama nggak? Nah terus nanti bawahnya sebagai simpulan-simpulan kecil boleh dikasih di dalam kotak ya. Seperti highlight-nya itu. Oh misalkan itu bisa kayak gini ya Bu, aku kan udah buat tapi panjang kayak gini nih Bu. Ini kan bentuknya deskripsi ya, narasi ya. Tapi ada lagi yang kamu buat dalam bentuk skema. Nangkep nggak? Skema. Jadi gambar. Jadi tulisan ya, Bu, dalam kotak. Intinya gitu. Tapi kalau dia ada pernyataan yang berbeda, kamu bisa munculkan di situ. Misalnya ya, kamu tulis ini kan tentang fasilitas ya. Fasilitas di unit laundry. Bisa disebutkan di situ apa dalam satu kotak gitu. Tapi misalnya ada informan lain yang bilang bahwa ada nih fasilitas ini tapi kondisinya rusak misalnya gitu. Nah, itu dikasih tanda kan, dikasih kotak di bawahnya bahwa mana yang kondisinya baik, mana yang kondisinya rusak misalnya gitu. Oke ya. Jadi nanti setelah ini di bagian hasil itu dibuatkan seperti skemanya gitu ya. Skematisnya supaya nanti ketika kamu mau presentasi kamu tinggal ngambil aja itu gambar-gambar yang udah kamu buatnya di sini tinggal dipresentasikan nanti yang itu jangan mempresentasikan statement-statement yang banyak ini nanti kamu pusing bacanya sama. Oh jadi kalau yang di kotak itu istilahnya inti dari informannya itu ya Bu ya, maksudnya seperti ringkasan atau simpulan. Itu di bawah dari ini dong Bu? Iya, sebelum masuk ke tema berikutnya. Oh, jadi di bawah sini aja ya Bu saya buatnya? Di bawahnya dituliskan nanti secara ringkas gitu ya, atau dapat disimpulkan untuk tema ini, atau dapat digambarkan ya, simpulan dalam tema ini digambarkan sebagai berikut misalnya gitu. Nanti tulis itu gambar 1 atau gambar berapa di sini 5 titik berapa misalnya gitu ya, 4 titik berapa tentang apa temanya di situ gitu hasil wawancaranya. Kalau misalnya nanti ada pendukungnya beserta hasil observasi, tambahkan lagi di situ hasil wawancara dan observasi sudah terkonfirmasi berarti kan datanya itu gitu. Oh berarti ini kalau apa Bu, jadi tuh kayak dikuatin lagi dari hasil observasi saya ya Bu ya? Ditambah-tambahin boleh nggak sih Bu? Kadang misalkan dari
jawaban informan itu kayak berbeda gitu Bu dari hasil observasi saya. Misalkan dia pakai APD, jawabnya pakai APD, tapi pas saya lihat itu di lapangan enggak gitu Bu. Ya itu gitu kan, itu ngakunya pakai. Iya. Jadi hasil wawancara dia bilang pakai dan selalu pakai dan tidak pernah tidak pakai. Tetapi hasil observasi pada tanggal sekian misalnya gitu kan, menghasilkan ya menemukan bahwa ada informan yang atau ada petugas yang nggak usah disebutkan. Kalau hasil observasinya nggak usah disebutkan yang mana yang tidak melakukan, mungkin ternyata peneliti menemukan ada staf yang tidak menggunakan APD lengkap. Terus Bu, untuk ini kan saya nyesuaiin sama peraturan, itu nanti ditulis di sini nggak sih Bu, hal tersebut sesuai dengan peraturan? Ditulis. Ini apa nih, seperti spare part harus, spare part, spare part ya. Cara penulisannya gimana spare part? Nanti dicek ya. Spare part. Bagian kan, bagian peralatan itu kan, spare part gitu ya. Nanti dicek. Terus kalau itu istilah asing berarti harus pakai italik ya, jangan lupa. Iya Bu. Masih banyak yang biru-biru, nanti dicek semua ya, jangan sampai ada. Oke. Terus waktu itu saya respondennya 7 ya Bu. Tapi ternyata ada pertanyaan yang terkait pekerja atau perawat yang terkena infeksi nosokomial dari unit laundry itu nambah 1 Bu dari bagian pengendalian penyakit infeksi PPI deh Bu. Jadi saya nambah 8 Bu. Pertanyaan aku terkait petugas atau perawat yang pernah terinfeksi nosokomial oleh linen itu ternyata dari sananya itu bukan untuk kepala unitnya Bu pertanyaannya, tapi untuk bagian PPI gitu Bu. Jadi saya nambah 1 responden. Nggak apa-apa. Oh, ya, kalau diperlukan tambahkan, iya. Iya. Selama diperlukan nggak apa-apa. Jadi informannya itu dari unit PPI juga ya untuk triangulasi ya? Iya Bu. Triangulasi sumber. Nggak apa-apa, nanti ditambahkan aja ya, jangan lupa di metodenya. Berarti Bu, untuk ini kan untuk bagian hasil ya Bu. Untuk nanti pembahasan, nanti saya cantumnya bagaimana Bu kalau pembahasan? Kalau pembahasan itu membandingkan penelitian kita dengan penelitian lain dan standar. Nggak usah diulang lagi. Simpulan-simpulannya aja. Tadi kan kamu udah buat tuh simpulan-simpulan dari setiap tema. Iya. Nah, penelitian yang lain itu temuannya seperti apa? Bahasanya juga concise aja ya, ringkas-ringkas aja. Jangan diulang lagi statementnya. Mereka tuh nggak perlu lagi. Ambil dari simpulannya aja. Jadi misalnya gini, di penelitian kita di sini, ada kontradiksi gitu kan antara pernyataan dengan hasil observasi dalam hal apa, itu disebutkan kan, tadi sudah disimpulkan. Ternyata di dalam penelitian yang lain yang dilakukan oleh siapa itu ternyata sama, di rumah sakit juga seperti itu, semuanya pada mengaku menggunakan APD, tetapi ternyata hasil observasinya menemukan ada tidak konsisten penggunaan APD misalnya gitu. Sehingga harusnya hal-hal seperti itu kan ada pengawasannya kan. Nah, sistem pengawasannya nanti kamu tanya tuh. Nah, seperti itu nanti keluar tuh di saran. Nanti di akhir pas simpulan dan saran bahwa tidak konsisten nih ternyata hasil pengamatan dengan hasil wawancara gitu. Nah, harus dilakukan pengawasan lebih ketat oleh pihak rumah sakit. Udah lengkap ya? Udah semua diwawancara ya? Alhamdulillah udah Bu. Oke, ya udah tinggal lanjut. Mungkin beberapa hari kamu bisa selesaikan ya pembahasannya ya. Iya, referensinya jangan terlalu sedikit ya. Kamu udah dapat berapa referensinya untuk membandingkan? Dengan ini variabelnya sama gitu ya, yang serupa di rumah sakit lain. Khusus untuk yang itu, yang untuk membandingkannya, itu ada berapa rumah sakit? Baru 29 sih Bu. Oh ya udahlah, kalau gitu ya paling nggak kalau ada lebih dari 5 misalnya, nah itu udah bagus lah untuk bikin pembahasan. Jadi kamu bisa enak membandingkannya gitu ya. Iya Bu. Oke. Udah lanjut.
Ibu, saya mau nanya lagi. Berarti ini nggak apa-apa Bu kayak gini, tapi nanti tinggal saya bikin kotak yang tadi kayak gitu ya Bu ya? Iya, Kotak iya, ini. ditambahkan itu. Ya, ditambahkan simpulan per tema dalam bentuk gambar. Kemudian langsung mulai membahas. Itu di setiap tema ya, Iya Bu. setiap tema. Nanti jadi pas presentasi, kalau di akhirnya pas udah selesai semua tema dibahas, terus mau bikin gabungan dari semua gambar itu boleh, bagus. Kalau muat ya. Kalau Iya Bu. misalkan muat, nanti dibuat lagi rekapan, kesimpulan dari keseluruhan temuannya. Nah, itu nanti yang dipresentasikan. Jadi kamu ceritanya enak tuh. Memudahkan pembaca maksudnya gitu. Kalau pakai gambar. Ya Bu. Mungkin itu aja kali ya Bu ya. Ya, baik. Semangat ya. Iya Ibu. Iya. Kamu ini semester 8 ya? Nggak ada kuliah lagi ya berarti ya? Iya, aku semester 8 nggak ada kuliah lagi, Bu. Nggak ada. Oh ya udah, berarti bisa langsung langsung selesaikan. Kalau udah selesai sampai apa namanya, simpulan, kirim ke Iya. saya. Terus kalau udah oke, langsung bikin manuskrip dan teman-temannya itu ya, abstrak dan lain-lain, bisa langsung Iya, Bu. daftar sidang ya. Siapa tahu Oke. ada. Biar cepat selesai. Amin, amin Bu. Makasih ya Ibu. Ya, sama-sama Setia. Ya, Yo. Assalamualaikum.